Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan juga merasakan sepi dan hampa ketika berpisah denganmu. Ini pertanyaan yang selalu hadir dalam benak kita ketika berpisah, atau mantan yang meminta untuk berpisah. Apakah dia juga merasakan sepi dan hampa seperti yang kita rasakan? Satu hal yang harus kita ketahui bersama, ya, ketika orang saling mencintai itu seperti dua belah tangan yang saling menggenggam. Ya, begini. Mereka saling menyesuaikan, mereka terikat, mereka saling membutuhkan. Seperti kedua belah telapak tangan yang saling menggenggam. Dan ketika berpisah, apa yang Anda rasakan? Itu pula lah yang dia rasakan hari ini. Biasanya jam segini sibuk mencari makan siang bersama. Biasanya jam segini chatting, janjian mau makan siang di mana, mau ketemu di mana, mau dijemput atau tidak. Bangun tidur, ya, belum gosok gigi, belum minum kopi, belum ngambil air wudhu untuk sholat subuh, yang dilihat pertama kali handphonenya. Dilihat mantan chatting atau tidak. Ya, mantan itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan ketika kita membuat jadwal kerja misal, selalu menyesuaikan dengan jadwalnya mantan. Ini pekerjaan bisa diterima, ini pekerjaan harus digeser 1 jam lagi karena harus mengantarkan mantan ke sana, ke sini, dan seterusnya. Itu yang terjadi, ya. Sehingga seperti kedua telapak tangan saya, begitu mereka terlepas, apa yang mereka rasakan sama. Apa yang kita rasakan, sepi, hampa, itu pula yang mantan rasakan pada hari ini. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini, juga mendapatkan pemberitahuan kapan jadwal curhat mantan live streaming di channel kita ini. Kemudian dengan subscribe, doa-doa kita juga selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dengan subscribe, apapun yang Anda lihat, Anda dengarkan, dan bisa Anda pelajari dari video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung Anda amalkan kapan saja, terijazahkan secara otomatis untuk Anda, ya. Nah, kemudian, ya, tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi. Mantan, ya, akan merasakan seperti apa yang kita rasakan ketika tidak ada orang ketiga di dalam, ya, perpisahan. Tidak ada orang ketiga. Sayangnya umumnya yang kita rasakan kesepian hampa
Dan rasa itu menjadi semakin berat karena melihat mantan bersama dengan seseorang yang baru, pasangan baru, dengan orang ketiga. Itu yang membuat apa yang kita rasakan itu semakin berat. Kalau ada orang ketiga, ya tentu rasanya beda, ya. Nah, jadi seperti misalnya tadi 2 tangan saya ini berpisah, ya. Tetapi yang satu langsung mengambil power bank ini. Rasanya beda. Yang di sini rasanya hampa, kosong, kesepian. Yang di sini merasakan menggenggam sesuatu. Rasanya beda. Itu, ya. Sehingga ketika sekarang, kalau memang di situ ada orang ketiga, ya tentu mantan tidak merasa kesepian. Sibuk dia. Ya, sibuk kesana kemari, ya. Sibuk mulai berakting lagi, namanya kan punya pasangan baru, ya. Biasanya orang punya pasangan baru itu selalu diikuti dengan semangat baru untuk berusaha tampil menjadi lebih baik lagi, menjadi seseorang yang paling dicintai, ya. Dan itu butuh energi besar. Kalau dia pemarah, dia harus belajar bersabar untuk menahan. Kalau dia egois, mau menang sendiri, dia belajar untuk berbagi. Ya, kalau dia tidak romantis, belajar untuk romantis. Ya, itu orang yang baru, punya pasangan baru, maka memang dia sibuk. Ya, sibuk dan kemudian waktunya habis dengan pasangan barunya. Tentu dia tidak merasa kesepian karena selalu ada orang yang baru bersama dia. Kita yang merasakan kesepian. Tetapi ketika perpisahan itu memang murni perpisahan, kan ada perpisahan yang memang murni berpisah, bukan karena orang ketiga. Ya, mungkin disebabkan, ya, kalau suami istri itu berpisah karena ekonomi. Itu yang paling banyak. Misal suaminya menganggur, tidak ada income, istrinya ngomel terus, bukannya membantu mencarikan solusi ketika suami sedang menganggur ini, bukan memberikan semangat, memberikan motivasi, mencoba mencarikan jalan keluar bersama-sama dari kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Ya, tetapi ngomel, marah-marah, menyalahkan suami yang disebut pemalas, usahanya kurang, ya. Kemudian menyesal, ya, mengatakan menyesal menikah dengan suami yang tidak kaya dan seterusnya. Pokoknya suaminya tidak pernah benar, ya. Pokoknya suaminya salah terus. Maka kalau perpisahan yang seperti ini kan murni perpisahan mereka sendiri. Bukan karena misal istrinya sudah didekati oleh orang yang kaya begitu, ya, yang mulai banyak memberikan materi, memberikan uang, memberikan harta, memberikan gelang emas dan seterusnya kepada dia. Bukan, tidak ada kehadiran orang itu. Ya, ini murni berpisah karena sama-sama atau keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Memang marah, kecewa, tetapi ketika berpisah, ya, sama-sama merasakan kehampaan, sama-sama merasakan kesepian. Karena itu sebenarnya perpisahan yang seperti ini, peluang untuk kembali bersama itu lebih besar. Tetapi persoalannya harus dicarikan jalan keluarnya. Kalau ekonomi, ya tentu solusinya adalah bagaimana caranya agar ekonomi keluarga ini bisa bergerak kembali. Ya, kan begitu, apa yang diharapkan oleh istrinya ini terpenuhi, tidak harus ngutang ke warung untuk makan sehari-hari, semua hutang di warung bisa dibayar, begitu kan?
tidak dirasani lagi oleh yang punya warung dan seterusnya. Begitu kebutuhannya terpenuhi, kan ngomelnya akan berhenti. Apalagi kalau kebutuhannya terpenuhi, bahkan bisa lebih dari itu. Bisa mulai beli gelang emas, bisa beli baju baru tiap bulannya, bisa ganti handphone setahun sekali, dan seterusnya. Maka peluang untuk kembali bersama amat sangat besar. Ya, nah, jadi ya, kalau yang tadi berpisah karena orang ketiga, nah itu memang rasanya hati sepi, hampa betul. Apalagi kalau kita masih pengen tahu, dia blokir akun media sosial dia agar kita tidak bisa ngintip. Kita kan bisa ngintip dari akun media sosial keluarga, saudara, teman-temannya. Ternyata dia foto prewedding dengan orang lain. Aduh, rasanya sedih banget ya. Tetapi kita punya obat yang terbaik. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-82 kita diajarkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ketika kita merasa sepi, merasa sedih, baca Al-Quran, insya Allah rasa sedih di hati terobati. Rasa sepi di hati berganti dengan rasa bahagia atau merasakan kebahagiaan yang paling hakiki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.